Guys, akhirnya saya ketemu racikan CVT yang saya rasa cukup pas ya untuk keperluan saya baik dalam kota maupun untuk touring ya teman-teman. Karena dalam touring biasanya kita akan menemukan banyak sekali kontur jalanan ya, baik tanjakan maupun turunan. Nah, saya akhirnya ketemu settingan CVT yang saya rasa cukup pas ya racikannya itu dengan menurunkan roller dengan cukup ekstrim ya teman-teman. Saya turun kurang lebih sekitar 5 gram ya, dari standarnya itu 15 gram. Ini yang saya pakai ini 10 gram ya teman-teman. Ini udah kepake ya, jadi ini roller yang bekasnya di dalam. Yang roller 10 gramnya udah saya pasang di dalam CVT-nya. Nah jadi tadinya itu saya pakai roller ukuran 12 gram ya teman-teman. Yang standarnya itu kan 15, terus saya turunin ke 12, tapi saya rasa kok performanya masih kurang enak ya, masih kurang sangar gitu. Akhirnya saya coba dengan cara yang cukup ekstrim teman-teman. Akhirnya saya turunin rollernya itu sebanyak 2 gram lagi, jadi 10 gram gitu. Sebenarnya cara menurunkan roller terlalu ekstrim ini sebenarnya sering banget dilakukan oleh banyak modifikator ya teman-teman. Tapi ada juga yang tidak menyarankan roller turun terlalu drastis ya. Salah satunya saya dulu, saya juga nyaranin jangan turun terlalu drastis karena saya juga pernah punya pengalaman ya teman-teman dengan menurunkan roller terlalu drastis, malah motornya jadi nggak lari teman-teman gitu. Di motor, bukan motor ini ya, di motor yang lain waktu itu di Vespa Matic ya gitu. Saya coba turunin drastis, ternyata malah nggak lari motornya teman-teman gitu. Jadi saya sempet agak agak trauma juga ya nurunin terlalu ekstrim. Tapi akhirnya saya coba beranikan diri, coba turunin roller dengan ukuran yang cukup jauh di bawahnya. Ternyata ada efek positifnya, tapi juga ada efek negatifnya teman-teman. Nah, kalian penasaran nggak apa aja efek positif dan efek negatifnya? Kita akan bahas sedikit dan nanti kita juga akan test drive ya, test ride gimana rasanya Honda Beat New ini ya, Honda Beat 2022 ini menggunakan roller dengan ukuran 5 gram lebih ringan daripada standarnya. Oke guys, jangan kemana-mana, ikutin terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi roller yang saya gunakan dari merek TDR lagi ya teman-teman, sama seperti roller yang sebelumnya yang 12 gram. Nah ini saya pakai lagi TDR. Nah ini yang 12 gram ini ada di dalam nih teman-teman gitu. Ini kondisinya setelah kurang lebih sekitar berapa bulan ya saya pakai, sekitar 8 bulan mungkin ya, 8 sampai 9 bulan saya pakai. Masih tebel tapi udah ada beberapa yang peang ya. Tapi peangnya juga peang tipis lah, bukan yang sampai peang banget gitu, enggak. Masih bulat tapi ada beberapa yang memang sudah tergerus di sebagian sisinya gitu teman-teman. Nah, saya pakai roller 10 gram ini seperti apa rasanya teman-teman, nanti kita coba test drive ya. Yang pasti ada efek plus dan minusnya teman-teman ya gitu. Efek plusnya yang jelas tarikan itu ini ya teman-teman, tarikan itu kerasa banget, lebih responsif ya terutama di RPM bawah, jadi akselerasi gitu. Tapi ada minusnya juga, minusnya itu ternyata agak ngegerung ya teman-teman. Ya jelas ya, namanya juga turun terlalu ekstrim gitu. Tapi seberapa ngegerung, seberapa juga penambahan performa atau akselerasi dari si Honda Beat New ini teman-teman ya. Nah sekarang kita cobain aja yuk, kita test ride gimana rasanya dengan menggunakan roller 10 gram dari TDR ini. Oke teman-teman, sekarang kita tes yuk kayak apa rasanya roller baru ini. Lebih ngacir ya sebenarnya, tapi gerung sih. Agak gerung ya teman-teman gitu. Jadi kalau digas tuh dia nggak yang langsung maju gitu ya, tapi
cuma dia lebih responsif teman-teman. Cuma emang agak gerung aja kalau di gas ya teman-teman. Kedengeran nggak suaranya teman-teman? Jadi kalau dibandingin sama yang tadi 12 gram, kalau yang ini tuh dia lebih gerung teman-teman ya. Gitu. Ini baru first impression ya. Nanti coba deh kita kalau ketemu jalan agak nanjak ya teman-teman, kita cobain apakah ada penambahan ability atau kemampuan untuk menanjak ya teman-teman. Karena ini emang jujur aja sih, kalau Beat yang ini tuh dipakai nanjak lemot banget. Oke teman-teman, sekarang kita tes di jalan yang agak menanjak ya teman-teman, di Jalan Dago. Nah, ini kerasa sih emang lebih enak teman-teman. Kalau jadi gini, kalau dia di set gini nih ya, nah dia tuh lebih padat gitu dibandingin pakai yang kemarin 12 gram ya. Kalau yang 12 gram ditarik gitu tuh ada ngemposnya dulu. Nah kalau ini dia langsung, nah gitu. Jadi dia dari bawah sampai menengah itu dia ini teman-teman ya, lebih berisi gitu. Karena memang beban si pulinya itu juga ringan, karena rollernya juga lebih ringan gitu guys ya. Aduh enak banget. Nah tapi walaupun enak ya guys, mesinnya tuh jadi geter gitu loh, karena emang agak gerung ya. Dia RPM-nya itu selalu berada di putaran mesin yang tinggi teman-teman gitu. Jadi memang nggak santai ya dibandingin, waduh Ferrari cuy, waduh Ferrari California tuh tadi lewat. Jadi apa ya, jadinya ini nggak kurang enak teman-teman ya sebenarnya kalau dari segi kenyamanan ya gitu. Geter terus geruk, dan yang pasti boros teman-teman gitu, karena kita tangan kita tuh gatel pengen ngegas terus ya. Nah, tapi jujur aja buat akselerasi nih kayak gini-gini enak ya teman-teman. Asik. Nah, enak gitu. Jadi nanjak itu udah bukan jadi masalah lagi ya. Kalau kemarin itu kan nanjak itu malesin banget pakai motor ini ya. Tapi sekarang dengan pakai roller 10 inci ini udah 10 gram ini udah much better lah untuk akselerasi dan tenaga di tanjakan. Nah sekarang kita akan coba di tanjakan yang lebih ekstrim lagi, di Punchlut ya teman-teman. Seperti biasa saya kalau ngetes motor kan di Punchlut selalu ya. Buat teman-teman yang udah lama subscribe pasti hafal nih. Nah sekarang kita cobain gimana rasanya kalau kita pakai atau kita gunakan di tanjakan yang sangat ekstrim teman-teman. Oke guys, sekarang kita cobain nih. Udah di Punchlut, kita tes tenaganya kayak apa ya. Peningkatan teman-teman ya. Biasanya saya di sini tuh mentok-mentok banget 20 lebih dikit. Ini tadi dia bisa 30 lebih ya teman-teman. Emang dan kerasa juga dia ketika gasnya makin ditarik dia masih ada tenaganya. Nah biasanya kalau gasnya ditarik malah ngempos teman-teman. Nah kalau ini dia lebih enak guys. Aduh anjrit, lubang nggak kelihatan gitu guys. Jadi buat nanjak ini nah ya, nah di depan ini lebih ekstrim lagi nih. Saya biasanya cuma mentok 20 nih guys kalau di depan ya, di tanjakan depan nih
Saya paling mentok 20 km per jam. Sekarang kita cobain ya. Ini kalau bisa di atas 30, wah oke banget sih. Wih bener guys, bener nih 30 lebih dikit. Wih gila, beda bener nih. Nah ini nih akhirnya saya ketemu ya settingan CVT yang menurut saya pas. Belum sih sebenarnya, tapi so far ya kalau ini dipakai untuk jalan-jalan kayak gini nggak malu-maluin lagi guys. Wah gila, di sini bisa di atas 20. Biasanya di sini mentok banget 20 guys. Ya. Oke guys, jadi sepertinya settingan ini harus saya coba nanti keluar kota ya guys. Karena jujur aja, walaupun dari segi performa ini lebih enak guys ya, tarikannya lebih isi, lebih padat, lebih cepat ke kecepatan 60 sampai 80 nya lebih cepat ya teman-teman. Dari 0 sampai 60 gitu lebih cepat ya, intinya akselerasinya lebih cepat lah. Tapi ada satu yang bikin saya kurang nyaman guys. Yang bikin saya kurang nyaman tuh ini getarannya teman-teman ya. Jadi getarannya tuh bikin apa ya, bikin tangan kanan nih kesemutan gitu, cepat kesemutan jadinya. Karena dia memang ketika kita langsung gas gitu, dia langsung di RPM yang tinggi teman-teman gitu. Itu sih yang bikin tangan kita jadi cepet kesemutan. Tapi overall kalau kita ngomongin secara performa ya oke lah, ini hanya kenyamanan aja sedikit berkurang ya gitu. Tapi kita nggak tahu kalau motor lain ya teman-teman. Kalau Beat ini kan emang agak sedikit bergetar mesinnya ya, kalau yang versi baru ini yang Beat New ya gitu guys. Oke, so teman-teman, apakah worth it kita turun roller sampai 5 gram ya kan? Ini bawaannya itu 15 gram, kita turun sampai 10 gram, itu berarti 5 gram ya teman-teman. Kalau buat motor begini yang cc nya kecil, tenaganya kecil ya kerasa teman-teman. Apalagi saya bobotnya berat ya, di atas 100 kilo dikit. Jadi menggunakan roller enteng tuh bener-bener membantu banget gitu untuk akselerasi ya guys gitu. Dan untuk jalanan nanjak juga lumayan terbantu gitu ya. Cuma ya itu tadi minusnya yang saya bilang ya, kegerung. Karena kegerung ini ya efeknya ada dua, bensin satu boros, yang kedua itu getar ya teman-teman. Jadi getaran mesinnya lebih kerasa di tangan gitu guys. Oke guys ya, jadi so far saya cukup puas dengan roller 10 gram ini. Tinggal nanti kita cobain buat di jalan raya kayak apa, di jalan lintas ya, buat touring. Oke teman-teman, paling segitu dulu aja videonya. Buat kalian yang suka sama videonya dan merasa bermanfaat, silahkan di tekan tombol likes-nya teman-teman ya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa juga di subscribe ya. Buat yang lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga lancar terus puasanya. Oke guys, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.